Oke, selamat malam Liputan Dewata TV. Kali ini masih bersama saya Sugeng Irama. Kali ini kita sudah ditemani oleh salah satunya yaitu Bapak Taufik, yaitu pemerhati Desa Badean, Blimbing Sari, Banyuwangi. Dan juga di sebelah samping saya juga ada Muhammad Anas, yaitu Ketua Laskar Cemeti Mas. Ya, yang di sini kita akan menyikapi sebuah realita kehidupan yang mungkin beberapa waktu lalu menjadi viral di media sosial tentang adanya dugaan yaitu pemalsuan surat-surat tanah. Ya, kita akan ke Pak Taufik dulu ya sebagai pemerhati desa di sini. Seperti apa tanggapannya Pak Taufik mengenai hal-hal yang sudah terjadi di media sosial yang viral beberapa waktu yang lalu? Itu Pak ya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Taufik, asli Desa Badean. Suatu kebetulan ya, kita ini pemerhati desa sejak awal. Perlu diakui, baru-baru ini kita merasa terenyuh akan kejadian media sosial yang mengindikasi mengarah ke isu miring terhadap kinerja Pemdes Desa Badean, Bapak. Awalnya kita ini selalu meneliti, Pak, berdasarkan pakem. PTSL itu apa? Karena kita ini mantannya pelaksana Prona, jadi ketua Poknas Prona. Jadi tidak bisa diajari saya masalah prosedur pendaftaran tanah. Nah, yang patut kita sayangkan, viralnya media sosial isu miring yang dimana katanya pungli yang disebutkan di media sosial itu 8 juta itu Pak ya. Ya. Nah, itu temuan dari LSM. Adanya tumpang tindih sertifikat, di atas sertifikat. Perlu kita ketahui, larangan pertama ya, khususnya Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Nur Samsi, dilarang keras tanah yang sudah bersertifikat didaftarkan oleh siapa saja pemohonnya. Dilarang keras karena merugikan negara, dan itu adalah sertifikat palsu. Karena apa? Kok bisa Pak Taufik menyebutkan itu palsu? Karena buku tanah ini rusak, Pak. Double. Sertifikat yang sudah diregistrasi ada nomornya, itu ada di buku tanah. Perlu diketahui, sertifikat yang asli itu buku tanah, Bapak. Bukan sertifikat yang diberikan orang itu. Buku tanah itu, riwayat tanah ada. Itu harus minta izin di buku tanah itu. Dan kalau PTSL di atas buku tanah itu, bagaimana mau merubah, Pak? Bukan di sebuah desa untuk menjalankan program suatu PTSL itu kan ada SOP, Pak. Berarti bisa dikategorikan dugaan SOP itu cacat, bisa seperti itu, Pak? Ya cacat, Pak. Satu, ya, secara murni memalsukan keterangan riwayat tanah yang di sertifikat induk di buku tanah itu dipalsukan. Karena apa? PTSL yang terbit itu nanti dasarnya dari petok, Pak, dari letter C. Masa buku tanah ini mau dikembalikan ke letter C? AHY, Menteri ATR BPN, ya, itu berseberangan dengan apa katanya kuasa hukum, dengan katanya harus perdata. Tidak ada, Pak, PTSL itu perdata itu. PTSL itu pidana. Pidana apa? Memalsukan surat keterangan bagi tanah yang sudah bersertifikat. Kalau ya tanah yang belum bersertifikat, oh mulus, Pak. Itu urusan perdata. Tetapi ingat, dasarnya itu silsilah. Jadi kepala desa itu harus punya silsilah. Ditanya, kamu dasarnya tanah ini dari mana? Silsilahnya bagaimana? Bukan asal kepiur. Saya daftar, saya kuasai. Kalau ngontrak, daftar bisa. Karena PTSL ini, Pak, sangat disayangkan, tidak dimengerti ya oleh penerima PT, khususnya kepala desa. Apa sih artinya konversi?
konversi itu Pak, tanah yang belum bersertifikat artinya tanah pendaftaran pertama kali. Pak itu Pak. Oke, dari kita ke Mas Anas ya. Mas Anas sendiri menyikapi video viral yang mungkin terjadi beberapa waktu seperti apa dari Cemeti Mas yang sebagai sektor Laskar Cemeti Mas di Dusun Badean ini? Ya seakan-akan ya untuk masalah video viral itu saya sangat kaget ya. Ini sebuah seakan-akan ini tantangan ya buat lembaga Laskar Cemeti Mas. Seakan-akan video itu video rekayasa atau settingan. Padahal saya sebagai Ketua Laskar Cemeti Mas ini tidak pernah turun kalau tidak dengan data A1 Pak. Berarti kemarin ketika turun tuh benar-benar sudah ada informasi yang valid ya? Ya valid. Kalau saya nggak ada laporan, saya nggak akan turun. Ngapain? Saya mending ngajak jalan-jalan istri sama anak. Ngapain saya ngurusi pribadinya orang? Mending saya ngurusi warga saya. Tidak ada yang gaji saya ini, ya kan? Ngapain saya turun? Lagi pula saya nggak kenal tuh sama Pak Rusdi, nggak kenal sama istrinya Pak Rusdi, nggak kenal saya. Kalau saya itu settingan nggak mungkin. Ini kan lucu tiba-tiba. Ya itu kan yang terjadi kemarin kan seperti itu. Iya, saya Tiba-tiba, kaget itu. ada pemberitaan berikutnya berbalik 190 derajat. Nah, Ya iya, seakan-akan saya ini sebagai pribadi loh ya. Loh kok ngene? Kok ngene sih rakyat iki? Aku ini seakan-akan nyari kesalahan pribadi. Pak, mohon maaf. Saya ini punya lembaga, berdasarkan turun bukan sebagai rakyat saya. Saya nggak mau Pak. Memang benar untuk masalah kontrol sosial ini siapapun itu boleh kontrol. Itu dari desa. Apapun, apalagi ini proyek yang dari pemerintah pusat ini sangat atensi Pak untuk PPN ini, untuk PTSL ini. Jadi nggak mungkin saya ini turun hanya sekedar omon-omon. Dan saya nggak kenal sama Pak Rusdi, ya kan? Video itu lebih dari 5 menit loh Pak. terus terkait adanya video pembalikan fakta tersebut, di situ terkesan ada intimidasi. Waktu ada pernyataan itu ada intimidasi nggak waktu itu? Saya nggak pernah mengintimidasi rakyat ya. Berarti dia memang Karena saya membuka dari dengan rakyat, sendirinya ya? yang buka dengan Panas sendirinya. Kalau saya mengintimidasi dia, mungkin saya buatkan pernyataan, komandan, gitu loh. Saya pakai video. Luar biasa ya. Tapi itu yang terjadi realitanya justru. Makanya gini, makanya video saya itu ya harus dibuat video ulang tandingan, jangan dibuat tandingan dengan pernyataan. Ya, jadi bisa Gitu dipastikan loh. lagi benar-benar tidak ada intimidasi. Tidak Ya? ada intimidasi baik dari Laskar Cemeti Mas atau dari berita di Wata TV, nggak ada. Oke, pemirsa, kita kembali ke Pak Taufik. Ya, Pak Taufik, sejauh ini hubungan masyarakat, warga, khususnya pribadi sebagai warga di sini seperti apa kepada kepala desa, khususnya pemerintahan desa Badean ini? Oh, secara hakiki Pak ya, kita ini bukan musuh Pak. Tapi secara ideologi, secara idealis, kita ini bekerja keras Pak. Apalagi saya bekerja di Bali, ya, mata pencara di Bali. Tapi ini kampung halaman saya. Saya baik dengan kepala desa. Kasus ini tetap komunikasi. Tetap komunikasi kita. Dan selalu tukar pendapat. Nah, patut disayangkan bagi saya, ya, kepala desa Nur Samsi, ya, dengan warga seperti saya, ya, dengan kasus yang viral menjatuhkan nama desa saya, ya, ini desa saya Pak, ya, Tulen desa saya. Ini tidak ada hubungan kayak Pak bagaimana cara perjalanan bawah. Berarti selama ini baik-baik saja Pak ya? Baik-baik saja perkara ini. Tapi permasalahan persoalan Pak, lain Pak. Lain. Seperti kasusnya kita tambahi Bapak ya. Masalah kasus video viral pungli. Nah, itu. Kita penyimak. Itu akal bulusnya kepala desa untuk apa? Untuk mengkantor video viral dengan kontra media di berbagai disanjung-sanjung tai kucing Pak. Itu akal bulus. Nggak bisa Pak. Berarti kepala desa ini menjerumuskan warganya yang sudah berani membuka fakta di depan LSM.
Kalau kita menuntut, tak laporkan itu berita bohong itu. Bahaya loh Pak. Kepala desa pungli loh Pak, 8 juta loh Pak. Wih, sungguh luar biasa. Panas kuping nilainya. saya ini. Real itu Pak bicaranya Rusdi. Nah, benar itu. Ini membina kontra media dengan menyanjung-nyanjung manfaat potensial. Bagus bagi orang yang baik pendaftarannya. Ada yang korban tanah hektaran itu. Oh, baik komentarnya. Tidak bisa Pak. Kita ini pemerhati desa minta kepala desa profesional. Dia diangkat dari demokrasi politik desa. Saya Pak pemilihnya. Saya pemilihnya. Entah saya milih Nur Samsi, jadi entah. Tapi saya warganya. Tapi saya kritik membangun. Dana desanya, program kementeriannya. Tapi dalam kekacauan, viralnya, rusaknya demokrasi desa. Ini apa? Statement, ya, ugal-ugalan, ya, terhadap apa? Terhadap masyarakatnya yang kritis. Ini sudah koordinasi sama kepala kantor saya, Pak Mahfud. Iya. Ya. Terus seperti apa Pak tanggapannya Pak Mahfud? Saya katakan itu pidana, Pak. Pemalsuan keterangan oleh calo tersebut karena dia bukan PPAT. Dia berafiliasi dengan istrinya yang ada di BPN. Ya, catut-catut. Nah itu. Berarti saking cintanya terhadap kekelurahan ini sampai Pak Taufik memang Jadi harus ada klarifikasi ke Harus pihak-pihak ada. yang terkait di sini ya. Jadi ada buku tanah 2 ini, Pak. Buku tanah 3. Buku tanah asal, buku tanah PTSL, buku tanah peralihan hak. Itu sudah dikantongi oleh Pak Taufik. Sudah saya kantongi, saya kasihkan Bapak Kepala Kantor Pak Mahfud dipelajari. Hati-hati Pak, ini ada kategori jenis-jenisnya buku tanah yang berbeda loh ini dalam satu objek. Induk dirubah lagi ke buku tanah asal konversi ke petok, dikembalikan lagi ke induk. Nah, inilah lingkaran ini. Makanya ini sudah pakai surat kuasa kepada LSM. Nah, itu. Maka nanti dilaporkan ke pusat. Saya terus terang aja, pekerjaan kayak gini ini tidak boleh Pak dilakukan oleh LSM jadi calo itu. Oh, calo lagi Ya, sebutannya. calo Pak. Oke, luar biasa ya. Mengingat sebagai LSM, sebagai kontrol juga dalam pemerintahan desa, seperti apa? Kalau mengingat tadi sudah disimpulkan oleh Pak Taufik juga ya tentang mengenai calo juga pernyataan dari pihak BPN, seperti apa Pak Mas Anas? Harus disikat habis. Wih, Sudah. sangat tegas sekali ya. Dalam arti disikat itu apa Mas? Ya kalau membutuhkan pidana ya kita laporkan. Ya, KPH. Setuju, Ya. setuju. Oke, jadi tetap arahnya Iya, untuk entah itu pungli. membongkar Iya. sindikat ini sama mafia. Betul. Mafia tanah Kita ya. buktikan nanti. Ke Pak Taufik kembali ya, untuk kepala desa yang terduga di sini ini, di sini kemarin kita sudah mendapati ya beberapa argumen, termasuk dari penolakan dia dari media yang sudah diterjunkan, yang dipublikasikan, itu kan bertolak belakang Pak. Dan di situ dinyatakan bahwasannya sangat mengapresiasi. Lah, gimana untuk menyikapinya Pak sebagai warga seperti itu? Kan di sini ada penolakan keras itu sebenarnya Pak. Apa ada upaya untuk mengklarifikasi pihak terkait ataupun seperti apa yang sudah dilakukan sampai sekarang Pak Taufik? Ya kalau saya sebagai pemerhati desa, bukan level saya Sekdes Badian itu Pak. Bukan level saya, walaupun dia sarjana hukum. Artinya dia itu seorang pelayan, jongos, tahu nggak jongos? Jongos itu ya melayani masyarakat. Berilah masyarakat ini informasi yang benar. Hati-hati Pak. Masyarakat desa Badian ini sudah pasrah. Rawatan buku lettersi desa jaga. Hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Hati-hati Pak. Di sini ini
Ini letter C, Pak. Kalau saya mau jadi provokator, Coba tunjukkan ke nih pemirsa. ini sangat dilarang ini, Pak. Nggak boleh, Pak, berkeliaran semacam ini. Nggak boleh loh. Nuwun sewu. Ini dokumen negara. Walaupun bukan hak milik, tapi bisa memacu, memetik persoalan sengketa tanah. Terus potongnya. Ini kinerja pemerintahan Desa Babean. Ya, ini saya kritik ini. Bapak Nur Samsi. Ingat, sangat dilarang. Begini Bapak ya. Kenapa saya katakan Sekdes itu bukan level saya? Level saya ini seorang apa sih Pak ya? Seorang pengkritik. Kenapa saya katakan dia tidak mau dikritik? Kan bukan level. Itu jangan diartikan bukan level saya Pak. Dia tidak mau kritik. Artinya di sini dia ini saya temukan memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat yang ingin memohon informasi yang benar. Ini harus diakui. Inilah yang mematik persoalan antara Cemeti Mas sama saya seorang pemerhati desa. Seiring ingin membaiki, merubah desa kami dalam pelayanan yang baik. Kami serius dengan Cemeti atas dugaan omongan warga, ya, di mana ada calo, ya, yang merusak tatanan buku tanah yang didokumentasikan BPN. Ini mau saya laporkan. Tetap ke proses hukumnya. Tetap Bapak. Oke, ke Mas Anas. Melihat realita ini terkait gonjang ganjing dan bahkan ini bisa merusak dari tatanan program dari PTSL ini ya. Seperti apa sih edukasi yang mungkin bisa diberikan selama ini kepada masyarakat ataupun ke pemirsa yang sudah mengikuti arul dari cerita dugaan pemalsuan surat tanah seperti tersebut ini? Aslinya sederhana saja. Kita ini mau membuat takdir baik atau buruk gitu ya. Kalau kita ingin membuat takdir baik, ya kita pakai prosedural, ya kita taat etika hukum. Sebelum PTSL ini tercover atau nyampe ke masyarakat, kita harus pakai etika hukum. Satu, misalkan di situ ada namanya perpres ya, permen, peraturan menteri, peraturan presiden. Itu etikanya, ya. Terus SKP 3 menteri 150.000 harus dikwitansi dong. Tapi yang menarik itu pernyataan warga 8 juta itu loh yang di media itu loh Pak. Iya benar. Nah, ini kan minta gambaran sebagai jadi harus ada kwitansi 150.000 di stempel Pokmas dan stempel desa juga. Biar apa? Masyarakat yang belum keluar sertifikat, iki loh Pak saya daftar 150.000 berkwitansi. Jelas secara hukum sah kan gitu kan. Kenapa? Biar sama-sama baik gitu loh Pak. Berarti memang menjadi acuan. Iya, ini nggak dari ada. 150. Ternyata nggak ada ini kwitansi ini, gitu loh. Jadi masyarakat wajarlah masyarakat ketika mengambil ada permintaan request seperti itu 10 hari ini akan jadi asal bla 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 sesuai video yang viral kemarin. Itulah yang menjawab. Oke. Kita kembali ke Pak Taufik untuk adanya dugaan gonjang ganjing atau bisa merusak dari tatanan PTSL ini sendiri Pak Taufik ya. Adakah indikasi di situ korban-korban lain yang mungkin nanti akan bermunculan selain yang sudah kita mungkin dibahas sebelumnya? Terutama yang kita soroti itu kerugian negara Pak. Kita tadi sudah intens diskusi sama kepala kantor BPN Pak Mahfud, bahkan dia menyarankan mari Pak bermediasi, diajak bermediasi. Tapi ya begini Pak, artinya kita di sini ini adalah berbicara kritik Pak, bukan apa kepentingan. Pak Mahfud sebagai kepala kantor itu jabatannya melekat regulasi. Tolong jangan dipelihara persoalan PTSL
sertifikat di atas sertifikat. Ini Anda biarkan perdata, Anda biarkan mediasi, cek data ada, sudah saya kasih Pak. Nyatakan itu sertifikat palsu, nyatakan sudah, suruh kembali lagi ke PPAT biar negara tidak dirugikan. Apa salahnya saya blokir? Itu harapan saya ke Badan Pertanahan. Siapapun juga pemohonnya salah, memalsukan keterangan. 1000 sertifikat itu diblokiri semua, suruh kembali ke PPAT. Karena apa? Negara jangan dirugikan seperti Desa Badean. Pemohonnya udah bisa lagi blokir, jebret kembalilah ke PPAT, kuasai lagi sertifikat itu. Terkecuali ada pungutan liar ini yang menarik. Saya diskusikan dengan kepala kantor, laporkan saja ke polisi. Itu anjuran kepada kami berdua. Benar, anjuran kepada kami berdua, karena kita ini terus terang saja ingin pemerintahan desa kita ini yang bersih, Bapak. Begitu. Kembali kita ke Mas Hanas ya, menyikapi dari pernyataan Pak Taufik tadi. Apakah sepaham sebagai LSM di sini, Ketua Cemeti Emas, dan juga warga untuk bergerak bersama untuk mendapatkan keadilan di sini? Kalau saya memang jiwa-jiwa nasionalis ya, dan juga idealis. Kalau ini dilakukan oleh oknum pejabat, ini tidak boleh kita toleransi ya, karena ini bisa memberikan edukasi negatif sama rakyat. Ya harus kita laporkan. Nah, berarti ini memang final bagi. Iya Pak, kita sepakat Pak, ini harus dilaporkan. Pungli 8 juta ini harus dilaporkan. Entah yang membuat perencanaan gura yang masuk penjara, apa kepala desanya, gitu aja sudah titik Pak. Itu kejahatan pejabat negara itu. Presiden desa kita memeras 8 juta, diteriakan warga. Nggak tahu-taunya warga tersebut nyampe ngomong nyari penceng gurau. Kedua-duanya nanti biar perang di kepolisian. Oke, bisa semakin seru ya perbincangan kita bersama Pak Taufik dan juga Muhammad Anas. Pak Anas, nah, kemarin kan mungkin sudah disampaikan beberapa kali ya di media juga ada itu tentang hak kuasa yang diberikan Mas Anas itu sampai detik ini seperti apa perkembangannya? Update terakhir terkait surat kuasa itu untuk menyikapi apa tumpang tindih itu ya? Ya, tumpang tindih. Ada temuan lagi dari Laskar Cemeti Emas, dan orangnya ini langsung buat surat kuasa, sertifikat induk, ya. Di situ di dalam sertifikat itu ada sertifikat PTSL, pakai acuan sertifikat induk itu. Jadi saya tadi sudah ngomong sama Pak Kanta, kepala Kanta, kantor pertanahan, bahwasanya prosedural ini ketika mendaftarkan PTSL pakai sertifikat induk maka tidak boleh. Loh, ini terjadi. Ada lagi ini. Ini dan dikuasakan ke lembaga kita, lembaga Laskar Cemeti Emas. Lah, saya juga bergening bingung juga ini. Tadi ketika teman-teman media menanyakan ke Pak Mahfud, regulasi di apa tadi? Regulasi tidak beraturan. Silakan digugat, silakan ya, bla bla bla. Tapi ini ketika saya sampaikan kok beda. SKP 3 menteri itu sudah sakti, Pak. Ya, saya mengacu itu. SKP 3 menteri ini ketika ada sertifikat induk didaftarkan itu tidak boleh. Ya harus pakai petok, letter C dan lain-lain. Tapi nyatanya ini dilanggar SKP 3 menteri, Pak. Ya, sama ini oknum kepala desa ini, dan ditetapkan ya keputusan daripada BPN. SKT apa itu ini sertifikatnya ya, ini saya bawa ini sertifikatnya, ini sertifikat induk ya, ini bukan omong-omong ini juga ditetapkan. Ini siapa ya, saya nggak tahu ini. Dan ini juga ini saya dapat apa ini? SKPT dari BPN. Bahwasanya tanah ini legal standingnya milik 3 orang ya. Begitu, Pak. Tapi teman kita di lapangan
ada sertifikat PTSL melalui ini, landasannya dari sini. Loh, kok bisa? Berarti kesimpulan saya ini nabrak keputusan 3 menteri. Saya kaget ini. Loh, pertanyaannya, BPN waktu edukasi ke Kades dulu itu 2018, apakah disampaikan dokumen sedetail ini? Gitu loh ya. Jangan tiba-tiba masyarakat ini dibuat pernyataan sepihak, terus ada apa-apa pemohon kena pidana, kena perdata, kadesnya nggak kena. Oh, nggak bisa, Pak. Seorang pejabat harus pakai aturan daripada undang-undang, karena dia di SK disumpah. Ini untuk surat kuasa loh ya. Tadi belum yang viral ke Pungli loh ya. Ini 2 ini, Pak, teman kita. Ini kalau pakai surat kuasa kita seperti itu. Jadi tidak ada edukasi kalau saya duga ini. Waktu ada BPN mendampingi 2018, ini seharusnya disampaikan bahwasanya, wahai masyarakat Desa Badean, sampean boleh mendaftarkan PTSL, namun 1 melalui petok letter C dan letter C, tidak boleh dengan sertifikat induk. Itu seharusnya diedukasi ke masyarakat. Seorang kepala desa yang pintar, yang cerdas, yang ngerti, itu harus disampaikan ke masyarakat. Oke, bisa. Jangan hanya mempunyai pernyataan seakan-akan masyarakat ini dijebak dengan ini, pernyataan ini bahwasanya ada apa. Yo, terserah masyarakat. Jangan habis selesai perkara tinggal mereka yang menyelesaikan. Jangan mengalihkan lah. Ayo kita didik masyarakat, edukasi masyarakat. Ketika masyarakat ini salah, diingatkan. Jangan masyarakat ini diikat dengan pernyataan-pernyataan yang nggak penting yang Anda kirimkan saat ini. Nggak penting itu pernyataan itu. Kalau Anda benar-benar kepala desa yang cerdas, tolong pintarkan masyarakat. Jangan dibuat pernyataan-pernyataan sepihak. Kasihan masyarakat. Masyarakat itu kerja mulai dari pagi sampai jam 3.00. Keringat selet, Pak. Ya. Apalagi, mohon maaf ini, pada masyarakat ini untuk edukasi, bukan untuk desa saya sendiri, seluruh Banyuwangi, ya. Jangan dibuat aji mumpung ini. Masyarakat, kalau Anda kepala desa yang cerdas, yang gentleman, buat kwitansi 150.000 kalau membuat program lagi. Ya, jangan seperti ini caranya. Kasihan masyarakat. Tiba-tiba, sebentar, Pak. Tiba-tiba masyarakat yang Pak Rusdi ini, loh, katanya 150.000. Saya mengutip loh ya dari video itu loh ya. Ini bukan pernyataan saya. Saya mengutip dengan video itu. Jare 150 Pak Rusdi. Loh, enggak Mas Anas, itu pembukaan. Loh, itu pembukaan. Loh, gimana ini? Terus SKP 3 Menteri itu buat apa? Ini bukan produk masyarakat, ini produk negara. SKP 3 Menteri Pak Kades Nur Samsi, tolong diingat. Ya. Jadi masyarakat ini harus diedukasi lah ya. Oke, sebentar. Kita kembali ke Pak Taufik. Nah, mengingat adanya goncang-kancing, perselisihan atau miskomunikasi dalam proses penerapan program PTSL ini memang sengaja ketidaktahuan dari penyelenggara PTSL atau seperti apa, Pak Taufik? Kok bisa sampai terjadi hal yang seperti ini? Ya, kita dalam kasus viralnya ini saya tertarik sekali dengan kasus pokok, Pak, yaitu melanggar hukum yang betul-betul fatal. Akan kita buktikan. Ya, apa itu materinya, Pak? 1. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Nur Samsi, sahabat saya, sohib saya, yang sering ngopi di kantor bersama saya. Ingat, ya, warga sudah menyatakan Anda menerima uang sejumlah jutaan rupiah. Kemudian seketika malam itu juga warga memberikan pernyataan. Kedua warga ini akan saya bawa ke ranah hukum. Mana pungli sebenarnya, mana enggak? Karena kami di sini ini, ya, jangan sampai mendengar hal-hal, ya, 8 juta, ya, dari biaya PTSL yang dimana prosedurnya juga salah, ya. Jadi Anda kalau beretika baik, ya, panggil saya, ya, saya mengatakan kayak begini ini, atau ketemu di kejaksaan, ya, dengan kami, dengan Cemeti Mas.
Ingat, warga Anda intervensi mencabut pernyataannya dengan kalimat bergurau, tidak jadi masalah. Bagi saya. Jadi Pak Taufik di sini istilahnya tetap mengutamakan pidana warga setempat untuk memperoleh hak dan juga ini bukan permasalahan PTSL dan sebagainya, sudah jelas ada regulasi di BPN tadi dibatalkan tanda ya. Tapi warga yang menyatakan pungli menerima uang dari warga biaya penebusan sertifikat yang di situ jelas Pak minta tebusan 10 juta ya, ternyata diterima oleh kepala desa. Nah ini yang kita usut ya, walaupun dalam berbentuk lesan, warga tersebut harus konsekuensi ya, harus berkonsekuensi Pak. Ini hukum Pak ya, hukum. Kepala desa ya, apakah benar-benar menerima uang liar ya, uang liar dari keringat masyarakat atas nama PTSL? Apakah warga tersebut telah memfitnah Anda? Mari kita buktikan nanti setelah kita laporkan. Terkait dengan adanya pemberitaan seperti ini Pak di Dusun Badean ya, di Desa Badean maksud saya, dengan adanya penambahan masa jabatan, seperti ada gak keresahan ke depan sebagai warga Pak Taufik? Pak, saya ini tidak memikirkan tak kepala desa itu 20 tahun, 15 tahun. Wes terserah yang mau jadi kepala desa. Siapa yang akan cemburu? Saya ini seorang warga pekerja kok, ya. Maksud saya ada nggak keresahan Pak? Semakin hari mungkin di masa jabatannya Ya saya ingatkan semakin... saya ingatkan. Bapak kepala desa mendapat SK tambahan. Tapi ingat, jangan berbangga Anda dengan kasus 8 juta pungutan liar. Diusut dulu. Iya itu. Karena Anda sudah mengadu domba saya, ya. Saya sendiri dengan warga Anda yang mono, yang lugu mau membongkar, berani. Ternyata Anda tutup. Suruh buat pernyataan, bergurau. Resiko. Itu. Oke, Mas Anas, ada hal ya untuk terakhir yang disampaikan, harapan ataupun seperti apa yang bisa disampaikan pada pemerintahan Desa Badean sebagai Ketua LSM Cemeti Mas. Kalau gini, kalau itu benar yang diungkapkan oleh Pak Rusdi, berarti PTSL selama 2018 ini adalah kedok untuk mencari uang, ya. Kalau itu benar ya. Kalau pernyataan Pak Rusdi ini benar nanti kena pungli oleh kepala desa, berarti PTSL yang diambil oleh Kades kita program ini itu untuk kedok mencari uang. Jadi saya sayangkan ya. Jadi saya sayangkan sangat tidak etika Pak. Ya, ini masyarakat bawah ini seharusnya diberi edukasi hukum ya. Beri diedukasi biar jelas. Ojo setengah-setengah lah jadi kepala desa itu. Lek jadi kepala desa jujur loh. Ya. Ayo kita ini membantu Pak Kepala Desa. Saya Muhammad Anas ini nggak pernah benci sama Anda pribadi, ya. Cuman saya ini ingin mengkritisi kewenangan kebijakan panjenengan ini loh. Ayo panggil saya ini Muhammad Anas ini. RT 2, RT 3, RW 3, RT-nya Pace, panggil ini M Anas ini. Ya, Asroni Pace, ini terpanggil ini Muhammad Anas ini. Kalau saya salah, saya sampaikan ke sampean. Sampean punya nomor WA saya Pak Kades, ya kan? Saya nggak pernah punya masalah pribadi. Anda silakan Anda punya masalah pribadi. Saya nggak ada urusan. Cuman Mas, untuk masalah ini kita atensi Mas. Karena ini sangat urgent Mas ya. Ini yang mengeluarkan masyarakat bawah loh Pak, bukan SDM loh Pak. Kalau ini yang mengeluarkan masalah pungli itu orang SDM, ya kita bertanya-tanya Pak. Ojo ini jebak saya ini. Ini masyarakat bawah, ya. Original limited edition ini. Tidak akan keluar lagi nih momen ini. Ya, ini bukan masyarakat pintar, ini masyarakat bawah. Limited edition tidak akan keluar lagi, sehingga keluarlah pernyataan sepihak bahwasanya itu bergurau. Oh nggak bisa, ini kita lanjut pungli ini ya, karena ini yang pungli ini juga ini pejabat, ini bukan jasa, ini pungli resmi. Oke, Bapak Taufik, untuk yang terakhir gimana pesan kesan dan juga harapannya Pak sebagai warga dan pemerhati desa di sini?
Ya, karena sejarah panjang sudah Pak. Sejarah panjang di Desa Padian. Bapak saya ini pemerhati dari awal seluruh program pemerintahan. Tapi kalau sudah ada suara dari masyarakat kecil, saya anggap sah itu Pak. Saya sebagai warga bersama pemuda bertekad selalu berkoordinasi. Pada saatnya entah kapan harus saya bawa ke ranah hukum. Kasus informasi dari masyarakat secara gamblang dalam video viral ini harus ditindaklanjuti. Nah, ini sangat sakral sekali. Kita malu Pak punya kepala desa semacam itu. Malu sekali saya. Ya, nerima uang upah tebusan 8 juta viral di media sosial itu dari suara masyarakat kecil. Akhirnya dinyatakan nggak bisa kayak begitu loh. Kita laporkan kedua-duanya. Oke Pak Nas? Kita laporkan kedua-duanya. Oke pemirsa, itulah tadi. Oh ya, ada yang ditambahkan oleh Mas Anas. Tambahan dari Laskar Cemeti Mas. Ini atensi kepada kepala desa seluruh Banyuwangi yang mau ngambil program PTSL, tolong dibuatkan warning bahwasanya masyarakat yang mau mendaftarkan buat kwitansi Pak. Pokmas harus menandatangani, stempel desa harus ada. Kasihan. Kenapa saya buat seperti ini? Biar ketika desa ini bisa melakukan program itu, enggak finish atau enggaknya dikembalikan uang 150.000 ini. Jadi tidak hoak program ini memang benar-benar adanya. Tapi kalau tidak ada kwitansi tertulis 150.000 untuk wilayah Jawa Timur, maka ya sudah selesai uang tadi. Kapan hirong ini bisa 1 second? Maka akan timbul pertanyaan seperti itu. Makanya kepala desa yang seluruh Banyuwangi ini barangkali mau ngambil program PTSL, kalau Anda benar-benar membantu desa, membantu masyarakat Anda, tolong hadirkan, ciptakan masyarakat yang percaya apa? Dengan landasan hukum apa? Kwitansi 150.000, stempel Pokmas dan stempel desa. Itu namanya desa integritas, kapabilitas dan terpercaya. Oke pemirsa, itulah tadi ya bincang-bincang kita bersama Laskar Cemeti Emas dan juga pemerhati desa yaitu Bapak Taufik dan Muhammad Anas. Dan di sini saya selaku Sugeng Prasetyo liputan Dewata TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.